Oke, jadi hari ini Bapak akan coba menjelaskan terkait dengan tinjauan ya. Maaf ini siapa yang masih suaranya. Coba dulu. Oke, jadi hari ini kita coba bahas tentang tinjauan pustaka ya. Jadi ini mungkin sudah ada yang membaca ya, sudah ada yang membaca di di panduan ya, bahwa tinjauan pustaka itu adalah dia berisi tentang teori ya, teori apa yang mendukung terkait dengan masalah apa yang akan kita teliti ya. Kemudian tinjauan pustaka ini dapat pula berisi tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang lain yang dapat dijadikan kerangka pikir kaidah-kaidah teoritis dengan asumsi terjadi penelaran dalam masalah yang diajukan peneliti. Jadi bahwa untuk tinjau pustaka ini diharapkan ya kita mengacu kepada pustaka primer, dalam hal ini jurnal ilmiah ya. Jadi pustaka yang paling bagus itu adalah pustaka yang berasal dari jurnal ya, dari jurnal, kemudian dari buku. Biasanya itu kalau untuk saya tidak tahu kalau di penuhi diatur juga ya. Biasanya kalau untuk seperti di PB itu 80% harus berisi jurnal ya, 20%-nya itu dari buku. Jadi jangan semua juga tinjauan pustakanya itu berasal dari buku. Yang paling bagus adalah itu berasal dari jurnal ilmiah ya. Kemudian ketentuan yang lain di tinjauan pustaka itu adalah pemilihan sumber pustaka ini harus berdasarkan kemutahirannya atau aktual. Jadi jurnal-jurnal yang diacu itu adalah jurnal-jurnal terbaru ya, minimal 10 tahun terakhir biasanya. Jadi 10 tahun terakhir itu minimal jurnal yang diacu. Sangat disarankan ya. Jadi jangan sampai ada pustaka jurnal yang yang sudah lama sekali ya, tahun 1860, tahun 1970 dan lainnya. Itu sangat tidak disarankan. Tetapi bisa digunakannya sepanjang ada juga prasyarat ya. Jadi sepanjang misalnya pustaka itu belum ada pembaruannya ya, artinya ilmu yang diacu itu belum ada ya, masih yang literatur yang lama dan mungkin satu-satunya ya yang mengutip tersebut, sehingga tidak apa-apa kita mengacu di jurnal yang lama tersebut ya, sepanjang belum ada yang melakukan penelitian ya. Sebagai contoh misalnya ikan yang Bapak teliti kan dia ditemukan tahun 1860 dan sepanjang 1860 sampai 2012 itu tidak ada penelitian terkait dengan ikan tersebut. Jadi yang ada penelitian itu tahun 1973 kalau tidak salah ya. Itu ada penelitian satu dan itu yang Bapak acu ya, karena memang sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi teori ataupun fakta yang lain setelah dari penelitian tersebut ya. Kemudian kalau di panduan kita lihat ya, di pustaka itu ada tiga ya, bahkan ada kajian pustaka, kemudian kerangka pikir dan hipotesis ya. Jadi menurut Bapak di sini tidak perlu kalau mau masukkan kerangka pikir tidak masalah ya, harus masukkan kerangka pikir. Kalau ini tidak perlu ya, tergantung nanti dari pembimbingnya. Biasanya kalau Bapak yang membimbing tidak perlu ada kerangka pikirnya ya, cukup langsung kajian pustaka saja. Oke, ada beberapa mungkin yang penting di tinjauan pustaka adalah mengenai kutipannya. Coba cari kutipan. Oke. Nah, di tinjauan pustaka itu berkaitan dengan referensi ya. Nah, ada namanya kita akan mengutip di dalam itu. Yang pertama adalah kalau kita mengutip, ini Bapak coba ini. Misalnya nanti kalau kita mengutip pustaka di mana penulisnya ada 3 atau 4 penulis ya, ada 3 atau 4 penulis, maka itu nanti akan diikuti oleh DKK ya, DKK atau et al titik koma ya, misalnya ada et al titik koma. Ini Bapak coba tanda ya. Jadi bisa DKK atau bisa menggunakan et al ya. Jika
penulisnya itu lebih dari satu ya. Nah, jadi lebih dari 2, 3 atau 4 penulis dan lain-lainnya atau 5 mungkin ya. Itu kita gunakan nanti DKK atau et al ya. Nah, ini contoh ya. Ini kita masuk contoh saja. Yang pertama adalah kalau misalnya dia satu penulis, sumbernya satu penulis ya. Jadi biasanya itu kalau di akhir kalimat kita tulis saja namanya ya, nama dengan tahunnya. Jadi nama penulis bisa jadi jurnal atau buku, kemudian koma, kemudian diikuti oleh tahunnya. Kemudian contohnya et al. Kemudian et al bisa seperti ini ya. Oke. Kita langsung saya lihat di contohnya sepertinya dari ini kita lihat duluan. Kalau kita lihat di ini langsung, ini Bapak coba buka. Ini salah satu proposalnya dari mahasiswa tentang ikan mas ya, dia tentang apa yang tentang pengaruh jenis substrat yang berbeda terhadap daya tetas telur ya. Venus Carpio kan mas. Oke, kita coba masuk di tinjau pustakanya. Oke, jadi bab 2 tinjau pustaka ya. Nah, biasanya kalau dia ke kultur itu, biasanya kalau dia penelitiannya tentang suatu organisme, biasanya selalu diikuti oleh ini ya, diikuti oleh klasifikasi. Biasanya dimulai oleh klasifikasi ya, klasifikasi, kemudian morfologi itu sudah hal yang umum kalau di kultur ya, pasti seperti itu modelnya. Kalau di perkiraan tangkap mungkin nanti tergantung dari apa yang diteliti ya, jadi poin-poinnya apa yang diteliti itu yang dimasukkan nanti di tinjau pustaka. Nah, sebagai contoh ini salah contoh ya adalah ikan mas. Jadi seperti biasa ya bab 2 judul itu dia fontnya 12 ya, 12 fontnya. Kemudian diperhatikan jaraknya ya, jarak antara subbab dari judul ke subbab ya itu adalah 3 spasi ya, yang lupa diikuti ini ya. Ini masih salah ya, 3 spasi. Kemudian jarak antara baris dengan ini ya, misalnya 2,5 ya. 2,5. Oke. Kemudian antar paragraf kan kita ambil satu ya. Nah, kemudian biasanya begini ya modelnya, klasifikasi kan mas. Ini contoh yang menurut Susanto 2007 ini. Menurut Susanto 2007 adalah sebagai berikut. Jadi tulisannya seperti ini ya, jadi Susanto, kemudian dalam kurung, kemudian tahunnya 2007. Ini kalau dia diawali oleh kata menurut ya. Kemudian untuk penulisan klasifikasi, ini biasanya kita tulis seperti anak tangga begini ya. Jadi sebenarnya antara ketentuan juga bisa juga lurus begitu ya. Tapi bisa juga menggunakan anak tangga begini ya. Dan disarankan memang untuk kita buat seperti supaya lebih jelas ininya ya, pembagian kelasnya. Kemudian untuk nama spesies jangan lupa ya, nama spesies itu biasanya kita miringkan ya, miringkan. Jadi kalau dia sebuah suku kata pertama itu adalah huruf besar, kemudian kata kedua adalah huruf kecil. Ini jangan sampai ada yang salah ya. Oke, kemudian untuk klasifikasi, biasanya itu kita ambil yang penting-penting saja ya, seperti misalnya kingdomnya, kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi yang apa namanya yang umumnya saja ya, tidak perlu terlalu detail begitu ya, seperti subfilum, subkelas, superkelas, tidak perlu ya, jadi cukup saja kingdom, phylum, kelas, ordo,
family, genus dengan spesies. Itu biasanya kalau di untuk klasifikasi ya. Kemudian, nah mungkin ada juga pernah dapat seperti ini. Jadi biasanya itu ada yang menyingkat ya, ada yang menyingkat Cyprinus carpio. Misalnya dia singkat, harusnya kan Cyprinus ya, Cyprinus carpio. Kemudian dia singkat menjadi C titik ya, C titik. Biasanya ini kalau apa namanya, kalau terlalu banyak di dalam apa namanya nama spesies ya, itu kan bisa ada ketentuannya bahwa bisa disingkat ya, dengan syarat bahwa di apanya di awal itu dia ditulis lengkap seperti ini ya. Jadi kan sudah ditulis lengkap di awal di spesiesnya di Cyprinus carpio, sehingga nanti di belakangnya itu bisa disingkat ya, C titik carpio. Begitupun dengan spesies yang lainnya. Kemudian jangan lupa nama-nama Latin, nama apa namanya, nama asing ya. Semua nama asing yang ada di pustaka itu dimiringkannya. Contoh misalnya dorsal ya. Tapi jangan dimiringkan dalam kurunnya, ini masih dimiringkan dalam kurunnya. Ya, jangan dimiringkan dalam kurunnya. Yang dimiringkan adalah kata asingnya ya, misalnya dorsal, kemudian operculum ya, operculum. Jadi nama asing yang belum dijadikan bahasa Indonesia ya. Operculum, kemudian linear retilaris. Pokoknya nama-nama asing ya, nama-nama asing yang ada di ini. Kemudian di tinjau pustaka ini yang paling penting adalah setiap akhir paragraf itu harus ada dia punya pustaka ya. Jadi jangan sampai ada paragraf yang tidak ada pustakanya. Contoh misalnya Susanto, 2007. Oke. Kemudian seperti ini harus dilengkapi semua. Ini Bapak coba cari yang ada FL-nya. Ada tidak ya? Oke, kemudian gambar, ini jawab gambar yang penting juga. Jadi gambar itu dia diletakkan di tengah ya. Diletakkan di tengah seperti ini. Kemudian kasih jarak ya. Jadi jarak antara misalnya ini morfologi kemas dan Cyprinus carpio dapat dilihat pada gambar. Di tulisan gambar itu kita kasih jarak ya, jangan sama dengan ininya, kasih 2,5 spasi gitu. Nah, ada caranya begini ya. Jadi biasanya kalau kita ini kan dia spasi 2 ya. Kalau kita lihat kan spasi 2, 2,5 kan semuanya akan berubah ya. Kalau kita klik 2,5 maka semua akan berubah ke atas ya. Terus yang paragraf ini akan berubah. Nah, bagaimana caranya kita kasih 2,5? Jadi seperti ini ya. Jadi kalian klik di akhir paragraf. Seperti ini ya, klik di akhir paragraf. Oh, maaf ini kelihatan ini ya kursornya ya. Jangan sampai tidak kelihatan. Kelihatan kursornya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi letakkan di akhir paragraf begini ya. Kemudian kita pilih di sini yang model paragraf begini. Kemudian nanti pilih add space after paragraph. Ini ada di bawah paling bawah ya, ada tulisan di situ add space after paragraph. Kita klik. Oh, maaf ini Bapak sudah otomatis ya. Jadi kita klik ini saja ya. Ketik mempas spasinya. Kita pilih line spacing option ya, line spacing option. Oke, setelah kita pilih di sini ada spasinya before, kemudian ada after. Artinya kita mau memberikan spasi sebelum atau setelah ya. Nah, kita kan mau kasih di sebelahnya ya, di setelahnya. Kita kasih untuk 0,5 itu biasanya dia spasinya 6 ya, 6 pt. Kalau dia biasanya 2, ada 12 pt. 1,5 ya, 12 pt. Kita coba gunakan saja 6 ya. Nah, ini. Jadi kita tambah 0,5 ya. Jadi kan tadi sudah 2,5. Sekarang kita tambah jadi 0,5 menjadi 2,5. Jadi jarak antara satu ke gambar ini sudah 2,5 ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita klik di sini 2,5 pasti dia akan berubah ya. Jadi caranya itu seperti tadi ya. Jadi kita klik line ulangnya, jadi ketik line spacing option. Kemudian kalian tambahkan di afternya itu 6 pt. Oke, seperti itu. Kemudian gambar itu kita gunakan garis ya, kita gunakan garis. Kita gunakan garis itu garis pinggir ya, border begini. Kita gunakan yang 1 pt ya, 1 pt. Kalian klik kanan, klik ini saya klik gambarnya, itu akan muncul picture border ya, picture border. Kalian pilih untuk ketebalannya itu
satu PT ya, gunakan satu PT. Oke, kemudian penulisan gambar ini jadi jangan sampai ada gambar di atas ya, judul gambar itu dia berada di bawah dan berada di tengah ya. Dia berada di bagian bawah gambarnya dan berada di tengah ya, dan center begitu. Center. Ini apa namanya, dia miringkan ininya ya. Jadi tanda kurungnya itu tidak miring ya. Sudah miringkan. Oke, jadi seperti ini cara penulisan untuk gambar ya. Kemudian jika misalnya kita ini sebenarnya tidak perlu ya, kalau sumber pribadi tidak perlu sebenarnya. Misalnya kalau dia misalnya dari tempat lainnya, misalnya kalau dia dari kita mengambil gambar dari tempat lainnya, jadi bisa mungkin ditulis ya di sini, misalnya siapa ini, Rendiansyah misalnya ya. Jadi Bapak coba mengutip punyanya Rendiansyah, hasil penelitian Rendiansyah tahun 2020. Jadi kalian tulis sumbernya ya begitu ya. Dan sumbernya itu dia bisa kecil hurufnya ya. Bisa mungkin 10 ya, 10 atau ya minimal 10 lah dia punya tulisan. Jadi seperti ini modelnya ya, model untuk penulisan gambarnya. Kalau kalian punya gambar sendiri tidak perlu ditulis sumber pribadi ya. Kemudian apa syaratnya? Kalau misalnya gambar ikan, ini juga mungkin pentingnya penyajian gambar untuk spesies. Jadi ini sudah bagus ini gambarnya. Cuma ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama adalah posisi tubuh ikan ya. Posisi tubuhnya ikan itu harus bagus ya. Terutama siripnya itu harus mengembang. Jadi biasanya kalau kalian mau ikannya mati itu paling bagus itu kalau kalian misalnya kalau mau foto ikan mati ya, itu paling bagus adalah kalau baru ditangkap kalau ikan air tawar ya, baru ditangkap air laut juga biasanya begitu. Baru ditangkap di air atau di air laut atau air tawar, itu kalian siapkan wadah apa namanya, es batu ya, jadi wadah es batu, jadi masih hidup itu langsung masukkan di es batu, itu nanti siripnya akan mengembang semua ini ya, mengembang semua. Nah itu baru kalian cari apa namanya, cari wadah apa namanya itu wadah ya, wadah atau background begitu ya, background yang bagus ya, jangan seperti ini menggunakan talenan yang sudah pecah ya, kemudian apalagi ini sudah banyak bekas-bekas ini ya, iris-iris bawang, jangan seperti ini ya. Jadi wadahnya itu harus bagus bersih begitu, warna putih. Kemudian dikasih penggaris ya, dikasih penggaris di ujung bawahnya sini. Di ujung bawahnya sini kasih penggaris supaya kita bisa tahu dia skalanya ikannya ini apakah dia larva atau dia ikan dewasa ya, ukurannya begitu. Nah, itu adalah teknik untuk kita memfoto sampel ya, sampel berupa ikan. Kemudian jangan lupa ikannya ya menghadap ke kanannya, ya menghadap ke kiri ya. Jadi seperti ini sudah benar ya, sudah benar. Sisa latarnya yang kurang bagus ya, dengan sirip-siripnya belum mengembang begitu. Oke, kemudian apalagi yang penting di tinjauan pustaka. Nah ini ya contoh misalnya kalau dia menggunakan, nah ini yang paling penting juga ya, jadi dalam membuat tinjauan pustaka ini biasa mahasiswa langsung apa namanya, di copy saja begitu ya, jadi enggak nyambung kadang kalimatnya ya. Jadi ini Bapak perlu tegankan jawabnya bahwa membuat kalimat itu kalimat yang baik ya, ini masih pelajaran SMA mungkinnya. Membuat kalimat yang baik adalah dia berisi satu kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Itu adalah sebuah kalimat yang bagus. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, contoh misalnya ya, ini Bapak coba lihat. Ikan mas memiliki morfologi diantaranya sirip punggung berukuran relatif panjang dengan bagian belakang berjari keras, sirip terakhir yaitu sirip ketiga keempat bergerigi. Ini langsung dia kalimat penjelas ya, harusnya di awalnya ini ada kalimat utama ya. Misalnya, ikan mas memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang pipi ya, yang pipi. Nah, setelah itu baru jelaskan semua. Sirip-siripnya ini, kemudian sisiknya dia modelnya sikloid, kemudian ada lateralis. Jadi ada kalimat utama dulu ya, jadi buat dulu kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah itu biasa kalau Bapak baca yang apa namanya proposal ya, dosen-dosen juga mungkin yang lain juga seperti itu, masih membaca itu. Apalagi kalau penelitian nanti sudah masuk di bab hasil dan pembahasan, itu biasanya sudah kacau sekali ininya. Kacau sekali ini apa namanya?
tulisannya ya. Kenapa? Karena tidak mengacu kepada penulisan paragraf yang baik ya, dalam artian satu paragraf yang baik itu adalah satu kalimat utama kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas begitu ya, itu yang paling penting di. Oke, kemudian kita lanjut tadi penulisan. Nah ini ya, ada dua yang kalian bisa gunakan, bisa menggunakan, coba ubah dulu. Ini contoh ya. Ini ada kasus ini ya, ini ada kasus. Contoh ya. Mahasiswa ini ya, si Adam, ini kan proposalnya Adam ya. Jadi si Adam ini dia mengkutip literatur dari ini dari Pratiwi 2014. Biasanya dia ambil dari skripsi biasanya ya. Ini Bapak sangat tidak sarankan untuk kalian mengambil di skripsi ya seperti ini ya. Kenapa? Karena bisa saja jadi ini maksudnya jadi Hairuman DKK 2008 dalam Pratiwi 2014. Apa maksudnya ini? Jadi maksudnya ini adalah bahwa si Pratiwi 2014 dalam penelitiannya Pratiwi 2014, dia mengkutip pustaka dari Hairuman DKK 2008 ya, yang menyatakan bahwa ikan mas dapat hidup di ketinggian 150 sampai 160 mdpl pada suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Ikan mas terkadang juga ditemukan di perairan Payau atau di muara sungai. Jadi dia mengutip Pratiwi ini, dia mengutip penyanyi Hairuman ya. Kemudian si Adam dia mengutip lagi penyanyi Pratiwi ya. Jadi penyanyi Pratiwi tanpa dia melihat penelitiannya Hairuman 2008 ya. Ini jadi artinya dia menggunakan pustaka sekunder ya, sudah bertingkat dia punya pustaka ya. Nah, apa jadinya ya kalau kita mengutip seperti ini ya? Jadi bisa saja ini kita salah mengutip. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu sebenarnya apakah betul tidak Hairuman DKK ini dia menyatakan demikian ya. Dia menyatakan demikian ya pustakanya. Jadi yang paling bagus adalah hindari penggunaan kata dalamnya. Ya, hindari penggunaan kata dalam. Jadi yang paling bagus adalah memang kalian harus mencari betul-betul sumber aslinya ya. Jadi jangan mengambil tinjau pustaka dari skripsinya orang ini, skripsinya orang kalian ambil langsung kutip pindahkan ke skripsi. Nah itu bahaya sekali ya. Kenapa bahaya sekali? Karena sekarang itu sudah ada namanya plagiat ya, plagiasi, itu bisa dicek di internet. Jadi semua yang kita kutip di dalam proposal kita, kalau kita masukkan di di software plagiasi itu semua yang ada di internet yang muncul itu, apalagi kalau kita copy paste satu pustaka itu langsung pasti akan dia merah semua ya, merah semua, dan mungkin tingkat plagiasinya bisa 100% karena sama begitu ya. Nah, apa yang cara untuk menghindari seperti itu? Jadi kita harus cari sumber aslinya. Misalnya kita langsung Hairuman ini kita cari dari bulapannya, misalnya bukunya adalah ini. Kita cari bukunya. Ada kata yang menyatakan demikian ya. Nah, kemudian yang paling bagus adalah supaya dia tidak sebentar ya yang gitu ya. Jadi sebentar mengenai plagiasi. Ini masih mengenai penulisannya. Nah, kemudian tadi Bapak sempat jelaskannya bahwa penulisan yang sumber pustaka yang lebih dari 2 ya, 3 penulis seperti misalnya ini ya, Hairuman DKK ya. Jadi sebenarnya ini aslinya adalah mungkin ada banyak ya, ada banyak tulisannya, ada Hairuman, mungkin ada siapa misalnya, ada Said, ada Rifki dan lain-lainnya. Jadi dia tulis DKK. Jadi ada dua yang bisa kita gunakan. Kalian bisa menggunakan DKK ya, kalau dia tulisnya lebih dari 2 atau 3. Kalian bisa menggunakan DKK atau bisa menggunakan et al ya. Ini sama saja penggunaannya. Kalau DKK itu kan dia dan kawan-kawan ya di Indonesia, dan kawan-kawan. Kalau et al dia di dalam bahasa Inggris ya, dan sama juga ya, dan kawan-kawan juga et al. Kalau ditanya mungkin ke Bapak yang mana yang kita harus gunakannya, jadi kalau menurut Bapak kalian gunakan et al ya, et al titik koma ya, et al kemudian titik koma ya. Kenapa et al titik koma? Karena
penulisan jurnal-jurnal ilmiah itu juga sudah menyarankan semua menggunakan et al ya. Jarang sekali ada jurnal ilmiah yang menggunakan DKK ya. Jadi supaya kalian terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa menggunakan et al titik koma, jadi sejak awal di proposalnya ini yang nanti kalian akan buat itu memang kalian sudah menggunakan et al titik koma ya, seperti sudah terbiasa, jadi tidak canggung lagi kalau misalnya nanti menemukan jurnal juga sudah ininya sudah terbiasa. Oke, kemudian nah ada beberapa yang mengenai yang tadi bagaimana caranya supaya kita mengutip pustaka itu dia tidak terhitung plagiasi kalau dimasukkan di software ya. Jadi suatu pustaka dia kan terhitung sebagai plagiasi kalau dia itu persis sama ya, jadi persis sama. Kalian mengambil dari internet itu jurnalnya langsung mengcopy paste saja begitu ya, itu pasti akan terhitung plagiasi. Jadi bagaimana caranya supaya dia tidak plagiasi adalah kita coba mungkin sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya ya. Jadi kita coba modifikasi tulisan yang kita kutip tersebut ya, tanpa merubah makna dari tulisannya ya. Sebagai contoh misalnya ya, misalnya ini ya, ikan mas terkait misalnya ini ya, contoh saja ini. Misalnya ini ikan mas terkadang juga ditemukan di perairan Payau atau di Muara Sungai. Ini bisa sebenarnya kita balik ya, atau kita perbaiki saja ini ya. Kita perbaiki pustakanya ya. Misalnya ikan mas selainnya kan kita coba ubah ya. Kita coba ubah kalimatnya ya. Ikan mas misalnya ya, selain habitatnya di perairan Payau, di perairan Tawar ya misalnya, di perairan Tawar. Jadi kita ubah seperti ini ya misalnya ya. Jadi di Heruman dan kawan-kawannya menyatakan bahwa ikan mas terkadang juga ditemukan di perairan Payau atau Muara Sungai. Kita coba perbaiki kata-katanya. Jadi ikan mas selain habitatnya di perairan Tawar, terkadang juga ditemukan pada perairan Payau atau di estuari. Ini kita cuma mengganti ya. Jadi kita mengganti Muara Sungai dengan estuari. Itu sama saja ya maknanya ya. Kemudian kita tambahkan habitat. Jadi ini adalah salah satu cara kita mereduksi sebuah kalimat ya, supaya dia tidak nanti itu tidak terhitung plagiasi begitu ya, terhitung plagiat begitu ya. Jadi pada saat dimasukkan di software pasti dia akan rendah dia punya ini ya, tingkat kesamaan antara kata yang di atas dengan di bawah ini pasti akan berbeda ya, tanpa mengurangi maknanya. Jadi maknanya tetap sama tetapi dia sudah memiliki kata-kata yang berbeda ya. Seperti itu terkait dengan mereduksi kata ya. Kemudian apalagi yang penting di sini, coba lihat. Oke, kemudian penulisan tabel ya, Jadi judul tabel itu dia berada di atas tabelnya seperti ini ya. Jadi dia berada di tabelnya. Kemudian awalnya saja huruf besarnya, jangan dibesarkan semua. Kemudian kalian bikin tabel seperti ini ya, bikin tabel seperti ini, tabel ilmiah namanya. Jadi tabel ilmiah itu modelnya seperti ini, jadi dia semua punya garis itu di judul atas, jadi judul atas dan judul bawahnya. Kemudian di bagian bawahnya ya. Kemudian ini tidak perlu di bold ya, nggak usah di bold ya. Di bold. Kemudian tabel itu dia spasi 1 ya, ini kalian perlu ingat juga spasi 1. Kemudian tabel itu ada ketentuan begini ya, jadi kan semua font yang kalian gunakan itu adalah font TNR atau Times New Roman ya, Times New Roman dengan ukuran 12. Tetapi ada ketentuan khusus untuk di tabel, font yang digunakan itu bisa kurang dari 12. Bisa kalian menggunakan font 10 ya. Kenapa dia fleksibel begitu ya? Karena dia supaya
biasanya kalau ada tabel yang panjang ya, yang panjang kita perlu daripada dia apa namanya terpisah halamannya, itu kita bisa kecilkannya. Itu pengecualian untuk tabel ya. Untuk tabel itu kita bisa gunakan font kurang dari 12 ya, tapi sepanjang kalau fontnya masih apa namanya tabelnya sedikit seperti ini, kalian gunakan saya font 12 ya. Font 12 seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat table seperti ini? Ini seperti biasa saja ya. Jadi kalian buat misalnya ya. Kalian hitung dulu ya berapa kolom di dalamnya. Misalnya ini ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolomnya. Jadi kalian insert, kemudian klik table. Klik table ya. Kemudian kalian buat table 4 kolom ya. Seperti ini. Ini kita bisa tab, kalau untuk tambahnya kan kita klik tab ya di keyboard itu kan ada tombol tab ya. Kita bisa tab untuk menambah. Atau bisa juga kalian klik kanan kemudian insert, misalnya kita mau berapa kolomnya. Begitu ya, kalian insert berapa kolom, klik kanan kemudian insert, pilih insert below, kalau mau ke kiri bisa juga ke kiri ya, terserah, ini ada tanda panahnya di ini ya. Nah, kemudian kalian ketik ya. Kalian ketik di situ. Ini Bapak contoh saja ya. Oke, kalian ketik. Ini Bapak copy saya daripada lama ya, Bapak copy saja. Oke. Oke, nanti kalian sudah ketik seperti ini ya. Nah, ini kita atur saja, klik begini kita atur. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya dia muncul, yang table yang kita gunakan itu adalah apa tadi itu? Model table ini Mia ya namanya ya. Jadi kalian klik kanan, klik kiri ya. Di ini ada tanda apa namanya ini, tanda panah 4 ya, tanda panah 4 di sudut kiri atas di table ya. Kita blok begini. Kita blok begini tabelnya. Kemudian kalian pilih ini ya, ada di sampingnya paragraf itu ada namanya untuk border ya. Untuk border kalian pilih no border. Jadi kita hilangkan semua dulu garisnya, kita hilangkan semua garisnya seperti ini. Kemudian kita blok lagi judulnya ya, kita blok judulnya. Oke, kemudian kita pilih lagi yang bordernya tadi, kita pilih bottom border, kemudian kita pilih lagi top bordernya. Jadi kita kasih garis ke atas dengan garis ke bawah ya. Kemudian di paragraf terakhir kita blok lagi begini. Kemudian kita pilih lagi bottom bordernya ya. Ya, seperti itu. Jadi simpel ya cara membuat tabel ilmiah ya. Jadi buat saya tabel biasa saja, kemudian nanti hilangkan semua garisnya ya. Kemudian masukkan kembali garis seperti itu. Oke. Oke, paham sampai di sini ya. Oke, kita lanjut lagi mungkin apa yang paling penting di paragraf. Ini mungkin ya, jadi jarak antar spasi juga itu perlu kalian perhatikan. Jadi antar akhir paragraf dengan kalian masuk ke subbab itu harus kalian dikasih jarak ya. Jadi kan 2 spasi semua ini, kan 2 spasi ya. Nah, jadi kalian harus kasih itu 2,5 spasi ya. Jadi dari akhir paragraf ke subbab yang baru itu harus ada jaraknya 2,5 spasi ya. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan tadi. Jadi kalian masuk di spasi, kemudian line spacing option, kalian tambahkan di sini 6 pt ya. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah 2,5 ya. Sudah 2,5 spasi begitu. Mana ininya? Enggak ada ya. Ini. Ya, jadi seperti ini ya, jadi jarak antar akhir paragraf ke paragraf subbab yang baru itu 2,5 spasi ya jaraknya. Oke. Apalagi yang penting, Bapak coba lihat dulu ya. Ini gambar tadi sudah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya terkait dengan tinjauan pustaka? Jadi intinya itu tinjauan pustaka adalah nanti itu kan semakin banyak pustaka yang kalian miliki, itu semakin bagus. Kenapa?
Karena nanti di pembahasan pada saat kamu selesai penelitian itu kalian tidak setengah mati lagi mencari pustaka. Jadi bisa mengambil pustaka yang ada di tinjauan pustaka, bisa dipindahkan sebenarnya ke pembahasan. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini kita sudah start lebih awal sebenarnya. Jadi kita sudah mengumpulkan memang literatur. Jadi nanti pada saat sudah memiliki hasil penelitian sudah ada ya. Itu sih kita banding-bandingkan. Misalnya tadi ya tentang apa sih ini penelitiannya? Tentang, tapi nanti Bapak akan coba download satu di deskripsi tentang apa perikanan tangkap ya di PB. Nanti Bapak akan coba cari satu. Karena ini sebenarnya yang agak berat ini yang di perikanan tangkap ya, karena dia ini belum ada contoh skripsinya ya, karena belum ada angkatan pertama ini ya. Iya Pak. Yang angkatan pertama ya, yang jadi dia belum ada contoh ininya ya, contoh skripsinya ya. Kalau agrikultur sudah banyak ya. Nah ini contoh ya. Nah, ini kita masuk di metode penelitian. Bab 3 ya, metode penelitian. Ini sama tadi camnya, ini masih salah sebenarnya. Di sini 3 ya, 3 spasi. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Nah biasanya itu kalau di agrikultur bab 3. Jangan lupa ininya ya. Jadi kalau penulisan babnya begini ya. Jadi bab 3 kemudian judulnya di bawah ya. 3 biasanya kalau di agrikultur itu adalah dia 3 di 1 waktu dan tempat. Ini paling pasti begini ya, modelnya kalau di agrikultur ya. Waktu dan tempat. Nah, jadi waktu dan tempat ini kalian ceritakannya penelitian ini dilaksanakan. Ini kan sudah hasil jadi kalau proposal misalnya akan ya, jangan lupa kata akan. Jadi penelitian ini akan dilaksanakan kan proposal ya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada, jadi misalnya enggak usah tulis benihnya, enggak usah tulis tanggalnya. Pada bulan misalnya ya, pada bulan Maret apa ini kan misalnya kalian kan kira-kira lah kalian proposal itu kira-kira bulan berapa dan penelitiannya bulan berapa ya, misalnya kan sekarang bulan Mei, berarti mungkin proposal penelitiannya itu bulan depan ya, berarti bulan Juni hingga bulan, saya tahu 1 bulan ya, hingga bulan Juli 2021 di mana? Nah, di Balai Benih Ikan Bantimurung, Kabupaten Maros Selatan. Dapat dilihat pada gambar 4 ya misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih bagus lagi ya, kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa juga. Biasanya juga kalau dia kebanyakan gambarnya ya, dikasih gambar dalam gambar 4 ya, seperti ini dikasih gambar lokasi penelitiannya. Kemudian setelah waktu dan tempat, kalian masukkan alat tambahannya. Jadi alat apa yang digunakan? Biasanya bentuk tabel ya, jadi tabel 1 alat yang digunakan, kalian tulis nomor, kemudian nama alatnya apa, kemudian berapa jumlahnya, kemudian apa gunanya. Contoh misalnya akuarium ya, akuarium ukuran 75 x 50 x 45 cm. Ini kenapa ada kubik ini? Sentimeter sebanyak 12 buah, tujuannya adalah sebagai wadah pemeliharaan. Seperti itu ya, kamera 1 buah untuk dokumentasi. Jadi tulis nama alat dan kegunaannya. Kemudian bahannya, jadi bahan yang digunakan untuk penelitian. Jangan lupa ya, ikan sampelnya ya, ikan apa, kemudian air, batu pasir, dan lain-lainnya yang bahan yang digunakan. Kemudian biasanya masuk di prosedur kerja ya, prosedur kerjanya bagaimana. Kemudian biasanya ada rancangannya, ya. Kemudian ada rancangan percobaan. Ini kalau di agrikultur seperti ini modelnya, dia ada rancangan acaknya, masukkan gambarnya. Kemudian parameter yang diamati, masukkan juga rumus-rumusnya. Kemudian kualitas air, dan terakhir itu adalah analisis data ya. Biasanya kalau di agrikultur itu ada analisis data ya. Ada analisis data, dia menggunakan apa yang ANOVA atau apa seperti apa. Oke, seperti itu saja untuk di ini ya. Nah, yang penting mungkin di sini di rumus ya. Jadi rumus itu kalian gunakan biasanya kalau rumus begini ya, kalian gunakan ada namanya itu di makanya masuk di insert ya, insert, kemudian ada di equation-nya, ada equation itu apa untuk membuat rumus ya. Kalian buat rumus di situ biasanya. Di sini bisa klik. Ini namanya Bapak, Anda tahu kenapa tidak aktif ya ini questionnya. Jadi kalian buat rumus di situ ya biasanya.
Kemudian kalian buat keterangannya bisa modelnya seperti ini, bisa juga bersambung ya. Bersambung begini keterangan SR, kemudian koma, NT, tergantung ya, bisa begini, terserah. Biasanya dia spasi 1 ya kalau dia keterangan. Oke, terserah ininya modelnya ya. Oke, seperti itu saja kalau di di akupuntur ya prosesnya. Kita coba cari di perkiraan tangkap bagaimana kalau dia menggunakan metodenya ya. Ini coba cari skripsi di internetnya. Bapak cari di. Oke, ini kita masuk di penulisan tinjau pustaka. Nah, ini tadi kita sudah download sebuah jurnal ya, jurnal dari Cahya et al. Tahun 2018 ya. Nah, bagaimana cara penulisan daftar pustakanya ya? Itu dia jurnalnya. Jadi daftar pustaka. Untuk jurnal ya, jurnal. Pertama adalah kita tulis nama penulisnya, jadi nama penulis. Kemudian nama penulis ini adalah kita ambil nama belakangnya ya, seperti misalnya ini Citra Nilam Cahya ya. Jadi kita ambil itu adalah Cahya ya, seperti Cahya. Jadi penulis utamanya adalah Cahya, kita ambil nama belakangnya ya. Kalau misalnya Bapak kasih contoh ya, Risaldi, misalnya Ahmad Risaldi, berarti Risaldi ya, yang diambil itu Risaldi ya. Jadi kita ambil Cahya ya, Cahya, sedikit. Jadi kita mau menulis ya, jadi ini adalah, coba ubah dulu ini ya, fontnya. Jadi Cahya, kita ambil nama belakangnya ya, jadi Cahya, kemudian kita tuliskan nama belakangnya ya, CN ya, bisa juga C-N ya, atau kita coba lihat di panduan dulu ya, seperti apa sebenarnya di panduan. Gua coba lihat di panduan dulu. Daftar pustaka. Oke. Ini nih ada di panduannya, kalian bisa buka di panduan nanti. Oke, ini jurnal. Maaf ini kelihatan yang Bapak share. Jadi ini kalau di panduannya, kalau dia jurnal ini adalah cara penulisannya. Jadi pertama adalah nama belakang pengarangnya, kemudian tahun publikasinya ya, kemudian judul artikel ya menggunakan tanda kutip tunggal, kemudian nama jurnal dimiringkannya, kemudian volume dan nomor halaman. Nah, ini contoh ya, misalnya Citra Nilam Cahya ya. Nah, kalian tulis nama belakangnya dulu, jadi Cahya ya. Cahya, kemudian kita singkat nama depannya ya, C Citra ya, Citranya kita singkat jadi C. Kemudian nilainya kita singkat juga menjadi N ya, N titik koma ya, seperti ini. Tidak perlu komanya kalau terakhir ya, karena kita mau masuk lagi di ini sudah Cahya ya, ini satu orang ini ya, satu orang. Jadi Citra Nilam Cahya kita singkat menjadi nama belakangnya Cahya, kemudian nama depannya adalah C titik koma dan N, di dalamnya adalah N ya. Oke. Kemudian maaf kita titik koma ya. Kemudian kita masuk ke nama kedua, yaitu Daduk Setio Hadi. Kita masukkan Setio Hadi ya, begini Setio Hadi. Kemudian koma ya, koma. Kemudian D titik koma ya, jangan lupa D titik koma. Kemudian ini kata tulis kedua ya, tulis keduanya. Jadi ditulis semua ya, kalau kan tadi kalau kita mengutipkan et al ya, tapi kalau di daftar pustaka semua harus ditulis. Kalau penulisnya ada 20, kalian tulis juga 20 ya, semua namanya di dalamnya. Enggak apa-apa panjang. Kalau di kutipan kan kalian cuma tulis et al kan tadi. Nah, sekarang ini daftar pustaka ya.
di halaman terakhir proposal. Kemudian untuk fungsi ketiga, ini tidak perlu ada kata dan di sini ya, tidak perlu ada kata dan. Kemudian Surinati ya, Surinati, koma, kemudian D titik ya, D titik. Nah, kalau saat kita mau menulis tahun, tidak usah ada komanya di sini ya, D titik saya terakhir. Kemudian masukkan tahunnya ya, tahun berapa jurnalnya? Ini tahunnya adalah tahun 2016 ya, 16. Kemudian masukkan judulnya ya, masukkan judulnya. Judulnya adalah pengaruh parameter oceanografi terhadap distribusi ikan. Kita tulis ya. Nah, untuk judul yang menjadi huruf besar adalah awalnya saja ya. Jadi yang besarnya itu adalah cuma awal ya, cuma awal kata saja yang huruf besar. Untuk jurnalnya, pengaruh parameter oceanografi terhadap distribusi ikan. Oke, kemudian di titik ya. Ini di titik. Kemudian kita masukkan apa namanya? Nama jurnal. Setelah judul kita masukkan nama jurnal ya. Nama jurnalnya adalah Oceana ya. Oceana nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya kebetulan namanya adalah Oceana ya. Nama jurnalnya adalah Oceana. Kemudian kita masukkan volume dengan nomor ya. Ini volumenya adalah SL1. Ini berapa ya kalau SL1 ya? Pak Kunta yang baca ini. Contoh saja ya, misalnya volume berapa nih kalau SL1 ini? X Karmo ini mau baca dia pakai Karmal ya. Contoh saya misalnya ya, volumenya adalah volume 51 ya, kita tulis angka biasa saja. Ini contoh ya, volume 1, kemudian nomornya nomor 4. Ya, kemudian untuk halaman kalian kasih titik 2 begini ya, titik 2. Kemudian di halaman 1 sampai 14. Nah, ada biasanya jurnal itu dia tidak cantumkan halaman di sini ya. Jadi kalau tidak ada halamannya di sini, kalian lihat halaman jurnalnya misalnya ada di bagian bawah itu 1 sampai, kemudian lihat halaman terakhirnya halaman berapa ya. Itu adalah nomor halamannya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi ini sudah satu pustaka yang kita punya. Kita masukkan di apa namanya? Kita nanti saja ya. Nanti saja. Nah, kemudian kasih contoh lagi yang lain. Yang dipunyai site yang kemarin. Ini sudah satu pustaka ya. Ini Bapak coba kasih lagi contoh ya. Ini Bapak ini dulu. Bapak matikan dulu ininya semua. Oke. Oke. Kemudian ini contoh yang kedua ya. Ini masih jurnal juga. Contoh yang kedua masih jurnal juga, jadi sama ya, di Arif Muhammad Arif, jadi Arif M titik ya. Kemudian ini kita balik juga kata keduanya, tulis kedua kita masukkan juga. Kemudian tahunnya, tahun, judul. Kemudian jangan lupa ya, kalau dia nama Latin di judul itu harus dimiringkan ya, harus dimiringkan dan dia harus besar. Kemudian jurnalnya miring. Ini tadi ya, dia volumenya berapa, nomor berapa, kemudian halamannya ya, halaman berapa. Kemudian ini juga jurnal ya, jurnal. Kemudian kalau misalnya kalian dapat di jurnalnya ada huruf besar, apa ada kata ya, misalnya di Polewali Mandar ya, ini harus huruf besar di sini ya, Polewali Mandarnya harus besar. Maksudnya kan ini kan nama tempat ya, seperti itu. Nah, apa yang membedakan? Nah, sekarang kita masuk di buku ya. Ini kalau buku ya, misalnya ini buku. Nah, coba kita cari bukunya ya ini. Maaf Bapak stop dulu ya share-nya. Effendi.
Oke, ini adalah buku ya. Ini ada buku. Nah, ini Bapak dulu bukunya tadi ini. Coba mana? Ini ada buku ya. Ini dilihat ya, dilihat ini ada bukunya. Ini ada buku ya, bukan seperti di sampulnya. Ini penulisnya Evni Effendi. Kemudian judulnya adalah Telaga Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan tahun 2003 ya. Ini tahunnya nggak muncul ya, tahun 2003. Kemudian penerbitnya Kanisius di Yogyakarta. Kita buat di Tunjang Pustaka ya. Nah, penulisannya adalah seperti ini ya, karena dia adalah Evni Effendi. Jadi kita ambil nama belakangnya sama ya, Effendi, koma, kemudian H titik ya. H titik, kemudian tahun berapa dia diterbitkan. Nah, yang membedakan jurnal dengan buku adalah di judulnya, kalau dia buku judulnya miring. Kalau jurnal adalah nama jurnalnya miring, bukan judul jurnalnya. Jadi bukan judulnya yang miring ya, bukan apa namanya. Maaf, yang miring itu adalah nama jurnalnya, nama jurnal yang miring ya, ini ya. Nah, Bapak ini dulu. Jadi kalau di jurnal itu yang miring itu adalah nama jurnal ya. Nama jurnalnya miring ya. Kalau di buku yang miring adalah judul bukunya. Oke, seperti ini ya judul bukunya. Kemudian judul bukunya ini adalah semua awalannya huruf besar ya, kecuali kata sambung. Seperti misalnya kata bagi atau kata dan ya, kan kata sambungnya jadi dia huruf kecil. Jadi semua awalannya adalah huruf besar ya, karena kualitas air bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairannya. Kemudian yang selanjutnya adalah diikuti oleh kotanya ya, kota Yogyakarta, kota penerbitnya Yogyakarta. Kemudian diterbitkan penerbitnya siapa ya? Ini nama penerbitnya nggak Kanisius. Kalau misalnya Erlangga tulis Erlangga ya, atau misalnya apa yang terkenal penerbitnya ya Erlangga. Kemudian kalau bisa dapat halamannya, tulis halamannya. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa ya, tidak ada halamannya. Bukunya ada 250 halaman ya. Oke, itu kalau dia buku ya. Ini Bapak sudah hapus ini saja. Kemudian bagaimana kalau skripsi ya? Ini jangan sampai salah ya. Jadi kuota dulu baru penerbit ya. Baru jumlah halaman. Bagaimana kalau dia skripsi? Skripsi seperti ini ya, di pas ya, sama ya, disingkat juga tadi. Disingkat juga pas titik koma kah, kemudian tahun, kemudian ini kita masukkan ininya ya, kita masukkan judulnya. Kemudian setelah judul ini kalian tulis skripsi. Kalau dia skripsi ya, kalau dia misalnya kalian mengutip tesis itu kan S2 ya, kalian tulis tesis. Kalau dia disertasi, tulis disertasi ya. Kemudian tulis program studinya ya, atau departemennya. Kalau di PB kan dia departemennya, bukan program studi. Tulis program studi atau departemennya. Kemudian fakultasnya, ya fakultas. Kemudian terakhir adalah nama kampusnya dengan kotanya ya, nama kampus. Kemudian koma, kemudian kota ya, di kota itu Pertanian Bogor, koma Bogor. Misalnya Universitas Hasanuddin, koma Makassar, begitu ya. Sulawesi Barat, koma Majene. Nah, seperti itu ya. Ini kalau dia skripsi tesis atau apa namanya atau yang lainnya. Oke, seperti itu cara penulisannya. Kemudian setelah kita kumpulkan seperti ini daftar pustakanya, ini kan contoh ya. Ini sudah kita kumpulkan ada 5 pustaka. Ini kan dulu. Ya. Daftar pustaka ya, tadi Roman 12. Ini kita kasih 3 spasi ya. Oke, kemudian di sini harus modelnya sepertinya yang pertama adalah kita harus kasih apa namanya ini ketukannya, kita harus kasih ketukan 6 ketukan di bawah ya, atau 6 spasi begitu ya dari hurufnya. Kalian ketik begini. Maaf ini tidak berubah. Maksudnya yang ini kan ada yang Cahya kan ada 2 baris ya. Ini kan Arif ada 3 baris ya. Jadi yang baris kedua dan baris ketiga ini kita harus masukkan 6 ketukan ke kanan. Caranya adalah kita blok begini semua ya, kita blok semua. Kemudian ini kan ada tanda penggaris di atas,
Ada dua kan, ada yang atas dan ada yang bawah. Kita klik yang bawahnya ya. Kita seperti ini. Jadi kita klik yang bawahnya, itu kita tarik sampai 6 spasi ya. 1, itu 2, lalu ini 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kemudian kita kembalikan ke ininya ya. Oke, seperti itu jadi ya, kita cari 6 ya. 1, 2, 3, 4. Bisa juga hurufnya sebenarnya. 6 ya. Kita coba ini. Ini Bapak enggak tahu ini kenapa dia goyang juga ininya ya. Biasanya enggak goyang sih. Intinya kita buat seperti ini ya. Kemudian yang paling penting adalah di tinjau pustaka itu dia spasi 1 ya. Dia spasi 1. Ya, kalau yang lain kan spasi 2. Nah, di tinjau pustaka dia spasi 1 begini ya, spasi 1. Spasi 1 begini ya. Spasi 1, tetapi kita harus kasih space ya. Kasih space 0,5 spasi ya jaraknya. Jadi sama dengan tadi add line space and option. Kemudian kalian tambah di sini 6 pt ya. Seperti ini modelnya. Nah, kemudian ini yang paling penting sekali, jangan sampai lupa bahwa di daftar pustaka itu diurut berdasarkan abjad. Jadi seperti ini kan Arif dengan C, harusnya kan A duluan ya. A, C, D, dan seterusnya ya. Sisa 10 menit. Jadi caranya adalah kita blok saja begini, blok. Kemudian kalian cari di home-nya ada ini A sampai Z, ada simbol A sampai Z, artinya kita akan urut berdasarkan abjad ya. Jadi kita klik ini A sampai Z. Kemudian kita oke ya. Nah, ini sudah berurut ya di Arif, kemudian Cahya, kemudian Dani, kemudian Effendi, kemudian Pasar. Seperti ini ya, ini sudah rapi ya, kita punya tulisan. Oke, seperti itu terkait dengan penulisan daftar pustaka. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya Pak. Ya, silakan. Kan kalau pakai Mendeley Pak itu otomatis. Jadi kalau bagaimana itu kalau misalnya tidak miring dia penulisan judulnya kalau pakai buku Pak? Nah, itu kan kalau kalian pakai Mendeley kan otomatis ya. Nah, kalian harus sesuaikan dengan format yang ada di webcam ya, jadi tetap dimiringkan, jadi bisa diedit. Kalau di Mendeley itu bisa diedit ya. Jadi meskipun dia otomatis di softwarenya, kalian kan panggil kan, softwarenya kan nanti kalian panggil masuk ke dalam. Nah, itu nanti bisa diedit. Apa contoh misalnya ya, contoh misalnya. Sepertinya ada tulisannya Bapak pakai Mendeley. Ini kita kalau Bapak sarankan untuk kalian menggunakan manual saya sebentar kalau ini ya. Kalau mau pakai Mendeley enggak apa-apa juga ya. Lebih cepat sebenarnya. Ini beberapa contoh yang Bapak gunakan Mendeley itu di jurnal apa ya? Selaparan kalau enggak salah. Oh, mohon maaf ya karena ini ternyata jurnalnya Bapak. Ternyata sudah tidak ada apa namanya. Tapi ini dari Mendeley ini. Mana belum tampil ya? Jurnal Selaparan. Oh, ini hasil penelitian jurnal ya. Ini hasil penelitiannya Bapak bersama teman-teman di Perusahaan Perikanan. Ini sebenarnya hasil Mendeley ya. Ini hasil Mendeley ini. Jadi ini bisa kita edit ya. Jadi tetap diedit. Misalnya ini ya, ini kan Mendeley belum miring. Ini bisa diedit ini. Jadi seperti itu, Kak. Tetap bisa diedit. Disesuaikan saja dengan panduan yang ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Pak, Rendiansa Pak. Ya. Kan di dalam pertanyaan saya Pak, kan di dalam jurnal itu banyak pendapat dari orang-orang lain Pak. Jadi itu pendapat orang lain Pak dicantumkan juga di daftar pustaka Pak. Ya, semua kutipan ya pendapat-pendapat yang kalian kutip di dalam
semua harus masuk di tinjam pustaka. Jadi jangan sampai ada pustaka yang kamu kutip di dalam, misalnya ada kamu kutip penelitiannya misalnya Kaharudin ya, misalnya di Andasyah, dia mengkutip penelitiannya Kaharudin, tetapi Andasyah tidak menuliskan daftar pustaka, itu kan namanya apa istilahnya tidak menghargai dari si penulis ya, harus dimasukkan memang di dalam itu daftar pustakanya. Jadi semua yang kalian kutip, pokoknya semua ya, mau di rumus, mau di data, mau di tinjam pustaka, mau di pendahuluan, mau di metode, kamu semua harus masuk di dalam di daftar pustaka. Makanya itu biasa dosen kalau kalian mungkin pernah ikut seminar PKL, biasa dosen marah-marah tuh ini, kenapa ini ada di daftar di tinjam pustaka, tidak ada di daftar pustaka, atau misalnya tiba-tiba tidak ada diisi tapi ada di daftar pustaka, kan juga bisa siluman kan, tidak ada di tinjam pustaka, isinya juga tidak ada, di metode juga tidak ada, tapi tiba-tiba ada di daftar pustaka. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan juga. Jadi semua harus yang dimasukkan di daftar pustaka itu adalah yang kita kutip di dalamnya. Jadi jangan sampai ada yang tidak kita kutip tapi justru ada di daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya. Oke, seperti itu iya, lagi. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Anu Pak, ini tentang tugas tadi di waktu dan tempatnya Pak, bulan berapa tuh taruh Pak sama tahunnya? Ya, jadi perkirakan saja ya. Jadi kalau sekarang kan bulan Mei, kita masukkan saja bulan Juni sampai kalau misalnya 1 bulannya. Kalau biasanya kan kalau perkiraan tangkap mungkin 3 bulan ya. Kalau kayak penelitian oceanografi mungkin nggak bisa 1 bulan ya, harus 3 bulan. Artinya berapa bulan supaya bisa dapat musimnya ya. Jadi mungkin dari bulan Juni sampai Agustus ya, kalau misalnya kalau di bulan tangkap. Disesuaikan saja ya, karena kita masih latihan ini. Kalau yang di aquaculture kan dia misalnya kalau pemeliharaan larva kan paling 3 minggu kan sudah selesai penelitiannya. Nah, penelitian tangkapnya agak lama, kalau penelitian biologi reproduksi mungkin bisa 3 bulan, 4 bulannya ambil sampelnya atau dipol ya. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Maaf, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, jadi silakan Bapak kan buat ini sebentar ya, sekarang ini, setelah ini Bapak kan buat kolom untuk pengumpulan tugasnya. Bapak kasih waktu ya sampai minggu depan kan Bapak tidak masuk ya, karena kalian kita lebaran ya dan cuti bersama begitu ya. Jadi kita masuk lagi itu 2 minggu depan tanggal 21. Tetapi Bapak harapkan tugasnya masuk itu minimal 3 hari sebelum kita ini ya, karena Bapak kan koreksi. Jadi tanggal 3 hari sebelum Jumat depannya ya, bukan Jumat depan kan tanggal 14, nah masuk kita kan 13 kan lebaran. Tanggal 21, tanggal 18 ya hari Selasa. Jadi Bapak harapkan hari Selasa itu sudah masuk semua tugasnya mulai dari sampul sampai daftar pustaka ya. Karena untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas ya, kita akan bahas proposalnya. Mungkin kalau tidak sempat semua mungkin sampling saja ya, kita sampling saja mungkin 10 atau kalau sempat ya kita bahas semua ya. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada ya pertanyaannya. Ada Pak, Kang ini proposal Pak 3 sampai bab 3. Apalagi di bawahnya bab 3 Pak, langsung daftar pustaka. Iya, langsung daftar pustaka. Sampai metode iya, saja. Pak. Kan kalau kamu nanti hasil kan sebenarnya itu proposal kan rencana penelitianmu. Jadi nanti kan kalau sudah penelitian nanti akan ada hasil kemudian ada kesimpulan. Tapi kan itu kan nanti ya kalau setelah kalian proposal.
Jadi urutannya begitu ya. Jadi sampul, kemudian masuk di halaman pengesahan, kemudian daftar isi ya. Daftar isi, kemudian daftar tabel. Nah, daftar tabel itu begini ya, jadi kalian buat daftar tabel itu kalau tabelnya lebih dari satu. Kalau tabelmu cuma satu, kalian tidak usah bikin daftar. Kan cuma satu ya, namanya daftar tabel kan artinya banyak ya. Kalau begitu juga dengan daftar gambar, kalau gambarnya cuma satu, tidak usah masukkan daftar gambar. Jadi kalau gambarnya ada 2, 3, kalian masukkan gambar. Jadi seperti itu. Jadi kemudian pendahuluan, jenjang pustaka, metode, dan daftar pustaka. Oke, seperti itu ya, karena waktunya sudah habis. Saya kira demikian untuk hari ini. Mohon maaf ya kalau terlalu lama kita kuliah. Tidak apa-apa ya, karena untuk minggu depan juga tidak masuk. Oke, saya kira hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.